Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, apakah kamu pernah mendengar bahasa framing? Framing adalah cara media untuk mengemas informasi atas suatu peristiwa yang terjadi. Tujuan framing adalah untuk membingkai suatu peristiwa agar lahirnya makna kesan tertentu yang diinginkan oleh media tertentu, sehingga audiens tertarik untuk membaca, mendengar informasi yang disajikan dari media tertentu tersebut. Pada kesempatan ini kita mencoba memberi contoh framing media. Suatu hari, si Polan pemilik toko roti membagikan roti kacangnya kepada beberapa orang anak. Setelah memakan roti kacang tersebut, salah satu anak muntah-muntah. Media memberitakan seorang anak muntah-muntah setelah memakan roti dari toko si Polan. Kita ketahui bahwa salah satu anak tersebut ternyata alergi terhadap kacang. Roti yang diberikan si Polan adalah roti kacang. Nah, itulah dia suatu framing media. Media hanya menjelaskan atau memberikan judul bahwa anak tersebut muntah-muntah setelah memakan roti dari toko si Polan. Cara kerja framing media ada dua. Yang pertama, strategi isu. Media akan mencari isu apa yang sedang tren di masyarakat, sehingga bagus untuk dibuat sebagai headline dalam suatu berita. Yang kedua adalah penonjolan aspek tertentu, di mana beritanya diangkat sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sehingga masyarakat tertarik dari isi berita tersebut. Dalam hal ini bisa dicontohkan kasus corona yang sedang berkembang. Aspek beritanya bisa dibuatkan pengaruh dari corona adalah menurunnya pendapatan dari UMKM. Apakah framing media salah? Tentu tidak. Media membuat suatu framing berdasarkan suatu peristiwa tertentu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Namun, media ada membelokkan beberapa fakta yang terjadi sesuai peristiwa. Fungsinya untuk mempengaruhi masyarakat tertarik membaca ataupun mendengar dari berita yang dibuat oleh media tertentu tersebut. Pemerintah perlu membuat framing media, dikarenakan pemerintah juga perlu menyampaikan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, permasalahan banjir di suatu kota. Pemerintah bisa membuat berita bahwa pemerintah telah membuat program pembangunan drainase atau pembangunan kolam retensi untuk menangani banjir. Sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat, pemerintah sudah menanggapi dan pemerintah sudah membuat solusi secara bertahap dalam pembangunan per tahunnya. Rekan-rekan sekalian, pada saat ini kita sangat mudah mendapatkan informasi berita, baik itu melalui media online maupun media cetak. Bijaklah kita dalam mencari informasi dari suatu berita, mencari kebenaran informasi yang ada, mencari data-data yang ada, agar kita tidak terjebak dari framing media yang sedang dilakukan oleh media tertentu.